350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Belanda berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia pada saat itu untuk keperluan pendidikan pemerintah hingga Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Bangsa pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan. Buah dari pendidikan itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Sutomo. Berita itu menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru. Partai politik Indische Partij oleh Ki Hajar Dewantara, Sucipto Mangunkusuwo, dan Dulus Dekker yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur, Jong Ambon, Jong Celebes, Sektor Ruku, dan pemuda kaum Betawi. Pengaruh pertimpunan di negara Belanda terhadap tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Tujuan Kongres adalah menggugah semangat kerjasama antara organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Pagi semua. Pagi. Hasil rapat koordinasi pemuda pertama Sumpah Pemuda akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1946 dan akan berakhir pada tanggal 2 Mei 1947. Acara pokok yang akan dilaksanakan dalam kongres ini adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara adalah nama teman-teman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Murid mengusulkan hasil rapat atau pemusyawarah Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya setuju dengan susulan Anda untuk pertama dan bait kedua. Namun untuk bait yang ketiga saya kurang setuju karena di bait 1 dan 2 menggunakan kata Indonesia, tapi di bait ketiga tidak menggunakan kata yang sama. Jadi untuk bait yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi persatuan bahasa Indonesia. Walaupun keputusan tidak disepakati, namun Kongres harus tetap dihentikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Baiklah kawan-kawan, sudah saya tetapkan dan saya putuskan bahwa akan pergerakan dilanjutkan progres Sumpah Pemuda yang kedua. Untuk melanjutkan visi dari Sumpah Pemuda yang satu, saya mohon kepada kawan-kawan sekalian untuk membicarakan hal ini lebih dalam lagi agar progres pemuda berjalan dengan maksimal sebaik-baiknya. Pembentukan Panitia Kongres Pemuda kedua. Baiklah, di sini saya mewakili dari Himpunan Belajar Pemuda Indonesia. Semuanya. Baik, perkenalkan, saya Agnes Yulia. Saya di sini mewakili pemuda dari Betawi. Baik, perkenalkan, nama saya Nini Siswati. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Perkenalkan, saya Mirnawati, saya perwakilan dari Ambon. Makasih. Perkenalkan, nama saya Octaviana Marinis, perwakilan dari Batam. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa, saya perwakilan dari Cianjur. Perkenalkan, nama saya Fitri Dinci, saya perwakilan dari Sumatera Utara. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya siap menjadi ketua panitia pada Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ada beberapa organisasi yang telah
itulah hadir, dan salah satu faktor berdirinya organisasi pemuda ini diantaranya Budi Utomo, Sekar Rukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pemuda Indonesia. Selanjutnya, saya sarankan kepada Ketua Kongres Pemuda kedua untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada sekalian yang telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda yang kedua. Pada Kongres Pemuda yang pertama pada tahun 1926, sama-sama kita ketahui bahwa kita menemukan titik-titik terang. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan Kongres Pemuda yang kedua kali ini kita berharap akan menemukan jalan yang terang menuju Indonesia yang merdeka. Pembacaan hasil Kongres Pemuda 27 sampai 28 Oktober 1928. Aku berdiri jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hadirin sekalian, ikuti saya secara bersama-sama membacakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul mengucap ikrar yang dikenal hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah cikal bakal sekaligus tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan organisasi politik dan aksi massa yang mendukung akhirnya diikat oleh sebuah kesamaan imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan Jong Java, Jong Cilebes, Jong Madura, Jong Sumatera, dan Jong-Jong lainnya tidak lagi terserak dalam gerakan-gerakan tanpa poros yang kuat. Di hadapan semua, sebelum merdeka, kita telah bermufakat menyatakan ikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan sebuah ikrar biasa, bukan sumpah biasa, sebab setiap kalimat di dalamnya memuat impian besar tentang Indonesia yang satu, Indonesia yang tidak terpecah belah oleh perbedaan agama, suku, bangsa, dan golongan-golongan yang berbeda. Sumpah Pemuda adalah buah kesadaran bahwa pertama-tama kita adalah orang Indonesia, baru kemudian orang Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, orang Minangkabau, Batak, Jawa, Madura, atau apa saja. Pagi semuanya. Pagi, luar desa tetap semangat. Salam mahasiswa. Salam perubahan. Baik, di sini saya mewakili dari kelompok 3.
Demikian hasil drama kami, saya ucapkan terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka!